Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang akan menjelaskan tentang aplikasi Bose-Einstein pada kapasitas kalor kristal. Materi yang akan dibahas yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua yaitu distribusi. Bose-Einstein kapasitas kalor kristal, model Einstein, dan yang ketiga yaitu distribusi Bose-Einstein kapasitas kalor kristal model Debye. Yang pertama, untuk pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwa kristal salah satu zat padat karena kapasitas kalor suatu zat padat akan menurun pada temperatur rendah. Seiring dengan membentuknya berbagai jenis gerak yang dibutuhkan di dalam kristal atom-atom akan mengalami bervibrasi. Dan jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal tersebut akan terkuantisasi. Kuantisasi getaran atom tersebut disebut fonon. Hal lain sama dengan foton. Fonon mengalami peristiwa yang disebut dengan produksi dan musnah secara berulang-ulang dalam asembeli kristal. Fonon dipandang sebagai gelombang elektromagnetik. Fonon dipandang sebagai gelombang elektromagnetik. Hubungan dengan gelombang frekuensi yang berlaku pada elektromagnetik juga berlaku pada fonon. Energi fonon dengan bilangan kuantum N adalah En sama dengan N tambah setengah hambar omega. Dan karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperoleh dengan mengambil alfa sama dengan 0. Karena energi foton umumnya merupakan fungsi bilangan gelombang, maka secara umum energi foton dimiliki fonon dalam kristal dapat ditulis sebagai berikut. U sama dengan sigma hambar omega K per eksponen hambar omega K per Kt min 1. Jika foton memiliki sejumlah polarisasi dan memiliki polarisasi ke P, memiliki frekuensi omega K, maka energi total foton setelah memperhitungkan polarisasi sebagai berikut. U sama dengan omega hambar kali K per eksponen hambar omega K per Kt min 1. Penjumlahan terhadap K dilakukan dengan asumsi bahwa K adalah integer. Tetapi jika K adalah variabel kontinu, maka penjumlahan terhadap K dapat diganti dengan integral dengan melakukan transformasi sebagai berikut. Sigma integral G K dK. Tetapi karena omega merupakan fungsi K, maka kita dapat mengubah integral terhadap K menjadi integral terhadap omega dengan melakukan transformasi sebagai berikut. Omega integral G K dK menjadi integral G omega d omega. Dengan menulis ulang kembali persamaan menjadi U sama dengan sigma integral G omega hambar omega per eksponen hambar omega per Kt min 1 d omega. Baik, di sini saya Risma Nurmaherlianti akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model Einstein. Nah, untuk mencari kapasitas kalor kristal, Einstein mengusulkan model bahwa semua fonon berosilasi dengan frekuensi karakteristik yang sama, yaitu omega 0. Dengan asumsi ini, maka dapat kita tulis Gp omega sama dengan N delta omega dikurangi omega 0. Ini merupakan persamaan pertama, di mana
Delta omega dikurangi omega 0 merupakan fungsi delta Dirac. Nah, dengan model ini, kita dapatkan kapasitas kalor kristal untuk satu macam polarisasi saja, sebesar CV sama dengan H bar kuadrat dibagi KT kuadrat integral G omega eksponensial H bar omega dibagi KT dibagi eksponensial H bar omega dibagi KT dikurangi 1 kuadrat dikali omega kuadrat D omega. Sama dengan H bar kuadrat dibagi KT kuadrat integral N delta omega dikurangi omega 0 eksponensial H bar omega dibagi KT dibagi eksponensial H bar omega dibagi KT dikurangi 1 kuadrat dikali omega kuadrat dikali D omega. Sama dengan NH bar kuadrat dibagi KT kuadrat eksponensial H bar omega 0 dibagi KT dibagi eksponensial H bar omega 0 dibagi KT dikurangi 1 kuadrat dikali omega 0 kuadrat. Ini merupakan persamaan kedua. Untuk kristal 3 dimensi, terdapat 3 arah polarisasi fonon yang mungkin, yaitu arah sumbu X, Y, dan Z. Dengan menganggap bahwa ketiga polarisasi tersebut memberikan sumbangan energi yang sama besar, maka kapasitas kalor total menjadi 3 kali yang tampak dalam persamaan kedua, yaitu menjadi CV sama dengan 3NH bar kuadrat dibagi KT kuadrat eksponensial H bar omega 0 dibagi KT dibagi eksponensial H bar omega 0 dibagi KT dikurangi 1 kuadrat dikali omega 0 kuadrat. Ini merupakan persamaan ketiga. Baik, untuk pembahasan mengenai model Einstein yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya Remilda Agustina. Di sini kita akan meninjau kasus khusus, yaitu ketika suhu menuju 0 dan suhu menuju tahingga. Baik, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah ketika suhu menuju 0 atau ketika T menuju 0. Ketika T menuju 0, maka eksponen dari H bar omega 0 per KT itu jauh lebih besar dari 1, sehingga eksponen H bar omega 0 per KT min 1 itu menuju eksponen H bar omega 0 per KT. Akibatnya, CV itu mendekati 3N H bar kuadrat per KT kuadrat dikali eksponen dari H bar omega 0 per KT per eksponen H bar omega 0 per KT kuadrat dikali omega 0 kuadrat. Di sini kita bisa operasikan secara matematis yang eksponennya bisa dibagi, kemudian sisa 1 di bawah yang eksponen H bar omega 0 per KT-nya sisa 1 di bawah. Kemudian kita peroleh persamaan akhirnya, yaitu CV sama dengan 3N H bar kuadrat omega 0 kuadrat per KT kuadrat dikali eksponen pangkat min H bar omega 0 per KT. Kenapa eksponen pangkat min H bar omega 0 per KT? Karena itu dari bawah dipindahkan ke atas jadi pangkat min. Dan ini merupakan persamaan keempat. Nah, kita perhatikan suku penyebut dan pembilangnya. Jika T menuju 0, maka suku penyebutnya T kuadrat menuju 0 dan suku pembilang eksponen H bar omega 0 per KT juga menuju 0. Tapi karena eksponen dari H bar omega 0 per KT itu lebih cepat, maka CV menuju 0. Sehingga pada intinya ketika suhu menuju 0, ketika T menuju 0, maka CV-nya juga menuju 0. Selanjutnya yaitu untuk tinjauan suhu mendekati tahingga. Ketika suhu mendekati tahingga atau T menuju tahingga, maka H bar omega 0 per KT itu menuju 0, sehingga kita dapat mengaproksimasi eksponen H bar omega 0 per KT itu mendekati 1 ditambah H bar omega 0 per KT. Dengan aproksimasi tersebut, maka persamaan 3 dapat kita tulis menjadi CV mendekati 3N H bar kuadrat per KT kuadrat dikali 1 ditambah H bar omega 0 per KT per 1 ditambah H bar omega 0 per KT min 1 kuadrat dikali omega 0 kuadrat. Maka dapat kita operasikan secara matematis.
ini 1 di bawah teh 1 ditambah habar omega 0 per KT min 1-nya bisa hilang satunya. Kemudian kita dapat di bawah ini CV mendekati 3N habar kuadrat per KT kuadrat dikali KT per habar omega 0 kuadrat dikali omega 0 kuadrat. Nah ini kan yang di dalam kurung ini itu kan KT per habar omega 0 kuadrat ini bisa kita tulis kalau dijabarkan jadi K kuadrat T kuadrat per habar kuadrat omega 0 kuadrat. Sehingga bisa kita coret-coret, bisa habis dibagi gitu dengan bilangan-bilangan yang di sampingnya. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu CV sama dengan 3NK di mana N merupakan N dikali NA sehingga bisa kita tulis CV sama dengan 3 dikali N kecil dikali NA dikali K di mana N kecil ini merupakan jumlah mol dan NA ini merupakan bilangan Avogadro. Atau bisa kita pisahkan juga NA dikali K ini merupakan R. Nah, sehingga bisa kita tulis CV sama dengan 3NR di mana R ini merupakan konstanta gas umum. Nah, pada tahun 1819 seorang kimiawan asal Prancis bernama Pierre-Louis Dulong dan fisikawan berkewarganegaraan sama bernama Alexis Therese Petit mengungkapkan bahwa semua unsur memiliki kalor jenis yang hampir sama dalam volume konstan CV yaitu CV sama dengan 3R. Nah, hasil ini yang Einstein ini sama dengan teori klasik dari Dulong Petit bahwa kapasitas kalor persatuan mol semua padatan adalah konstan yaitu 3R. Selanjutnya di sini ada grafik. Nah, grafik ini merupakan perbandingan dari hasil pengamatan kapasitas kalor intan atau simbol dan prediksi dengan model Einstein. Terdapat kesesuaian yang baik antara prediksi model tersebut dengan pengamatan, khususnya nilai kapasitas kalor yang menuju 0 jika suhu menuju 0 dan nilai kapasitas kalor menuju konstanta Dulong-Petit pada suhu tinggi. Sebetulnya secara eksperimen, teori Dulong-Petit ini sudah sesuai untuk suhu tinggi, tetapi gagal untuk suhu yang mendekati titik nol absolut, di mana kenyataannya kapasitas kalor atom untuk suhu rendah nilai CV mendekati 0. Pada tahun 1906, Einstein menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan Planck untuk menjelaskan fenomena ini. Model Einstein ini menjelaskan kebergantungan kapasitas panas terhadap suhu. Sesuai dengan pengamatan eksperimen bahwa pada suhu menuju 0, kapasitas panas atau CV-nya menuju 0, dan pada suhu sangat tinggi atau T mendekati T hingga tadi, kapasitas panasnya menuju nilai yang diramalkan oleh Dulong-Petit. Terdapat sedikit penyimpangan data antara eksperimen dengan prediksi Einstein ini. Pada T menuju 0, hasil eksperimen memperlihatkan kapasitas panas berubah sebagai fungsi kubik atau pangkat 3 dari suhu. Pangkat 3 ini datang dari derajat kebebasan pada atom, tidak seperti pada persamaan yang 4 tadi. Jadi, hasil eksperimennya memperlihatkan atau menunjukkan kapasitas panasnya berubah menjadi pangkat 3. Nah, perlu dicatat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Einstein ini adalah pendekatan dengan asumsi bahwa semua atom pada bahan bergetar pada frekuensi yang sama. Selanjutnya masuk pada distribusi Bose-Einstein model Debye pada kapasitas kalor. Kapasitas kalor pada ketika volume konstan yang dimodelkan oleh Einstein telah berhasil merevisi model kapasitas kalor tersebut yang terdapat dalam hukum Dulong-Petit, di mana hukum Dulong-Petit mengacu pada teori klasik, sedangkan model Einstein mengacu pada teori kuantum, yaitu dengan menganalogikan getaran yang terjadi antar atom dengan foton. Kegagalan hukum Dulong-Petit terletak pada fakta bahwa berdasarkan eksperimen, kapasitas kalor akan mendekati 0 ketika suhu diturunkan, sehingga bertentangan dengan postulat mereka yang mengatakan bahwa kapasitas kalor atom tunggal akan selalu memiliki nilai sebesar 3R, berapapun suhunya. Model Einstein kemudian berhasil menjawab fakta tersebut sehingga modelnya hampir sesuai dengan hasil eksperimen. Kemudian, pada tahun 1912, seorang ilmuwan Belanda bernama Peter Debye melakukan pendekatan baru dalam mempelajari kapasitas kalor.
Model yang digagas oleh Debye mengasumsikan bahwa atom-atom saling berinteraksi satu sama lain. Model ini berbeda dengan model Einstein dan Dulong-Petit, di mana perilaku atom tidak dipengaruhi oleh atom lain. Sehingga pada model Einstein, getaran semua atom diasumsikan memiliki frekuensi yang sama. Pada model Debye, ketika satu atom bergerak, atom tersebut juga akan menggetarkan atom yang lain yang berada di sebelahnya. Sehingga atom lain juga ikut bergetar dan tentunya akan memiliki fase yang berbeda. Bayangkanlah 3 buah beban yang saling tersambung oleh pegas yang disusun seri. Ketika satu beban digerakkan, maka beban lain akan bergerak. Namun karena yang menyambungkan antar beban adalah pegas, maka beban lain tersebut akan bergerak beberapa saat setelah beban penggerak memberi gaya. Pada gambar ini, perbedaan yang paling menonjol dibandingkan model-model sebelumnya adalah bahwa tiap getaran atom memiliki frekuensi yang tidak selalu sama. Oleh karena itu, terdapat suatu moda atau suatu keadaan yang merepresentasikan frekuensi pada suatu bentuk gelombang. Atau lebih mudahnya, dalam ruang lingkup jet padat, moda merupakan suatu kelompok atom yang membentuk suatu gelombang akibat getaran yang dialami masing-masing atom. Moda pada umumnya diidentifikasi oleh angka gelombang K, yang pada dasarnya juga dapat merepresentasikan panjang gelombang dan frekuensi dengan kecepatan rambat secepat kecepatan suara yakni sekitar 340 meter per sekon. Pada gambar di atas menunjukkan perbedaan moda. Asumsikan bahwa kita menggunakan nilai K dengan bilangan bulat. Maka semakin tinggi nilai K, maka semakin tinggi pula frekuensinya. Ini merupakan propagasi gelombang berdiri secara umum. Ibarat foton yang keluar dari radiasi benda hitam di dalam suatu benda, menurut model Debye, atom-atom bergetar dengan frekuensi yang tidak selalu sama, seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Getaran akibat atom-atom ini disebut dengan fonon. Dan dalam model Debye, fonon-fonon tersebut memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Seperti halnya foton, energi dasar fonon terkuantisasi, artinya hanya dapat menempati nilai energi tertentu dan kelipatan bilangan bulat. Pemodelan fonon diibaratkan sebagai osilator harmonik, dengan potensial yang sebanding dengan kuadrat persimpangannya atau sama seperti energi potensial pegas. Karena foton artikel kuantum, kita dapat menggunakan persamaan Schrödinger untuk memperoleh spektrum energinya. Gambar di atas merupakan sumur potensial dari osilasi harmonik. Karena fonon terkuantisasi, maka energinya hanya dapat memiliki nilai yang berupa garis mendatar saja, atau kelipatan dari H omega per 2 dimulai dari tingkat energi dasar atau N sama dengan 0. Pada model Debye, atom-atom pada suatu beban bergetar sedemikian rupa sehingga akan membentuk suatu gelombang berdiri, di mana hanya atom-atom bagian dalam yang bergerak, sedangkan di bagian ujung akan diam. Kita dapat memodelkan gerakan atom ke M dari jumlah total atom dalam moda atau angka gelombang K sebanyak N plus 1 dengan persamaan Y sama dengan A sin dikali K V M per N. Agar membentuk gelombang berdiri, di mana atom paling ujung kita beri label M sama dengan 0, dan ujung lainnya M sama dengan N besar, memiliki perpindahan Y sama dengan 0, maka otomatis dari nilai K harus bernilai bilangan bulat. Dengan demikian, getaran-getaran moda atau fonon menjadi terkuantisasi. Selanjutnya, karena nilai M juga bilangan bulat, maka ketika K sama dengan N, maka semua atom akan berada pada fase V, 2V, 3V, dan seterusnya, yang dimana akan menghasilkan nilai Y sama dengan 0, atau dimana atom-atom tidak bergetar. Dan selanjutnya, ketika K lebih dari N, kita juga dapat melihat bahwa getaran atom-atom pada nilai K tersebut adalah getaran yang sama seperti pada nilai K sebelumnya. Sesuai dengan kurva fungsi sinus, yang nilainya akan kembali dari titik penyimpangan maksimum dan minimumnya. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat nilai K maksimum pada fonon. Menggunakan hubungan dispersi atau hubungan antara frekuensi sudut dengan angka gelombang.
Omega sama dengan K Vs, di mana Vs adalah kecepatan rambat fonon atau suara, maka kita dapat mengetahui bahwa terdapat suatu frekuensi maksimum atau panjang gelombang minimum pula pada fonon. Konsekuensinya, kita juga dapat menuliskan energi fonon sebagai berikut, yaitu E sama dengan HK Vs. Untuk mengetahui frekuensi maksimum, kita dapat menggunakan fungsi partisi sebagai berikut, di mana banyaknya keadaan frekuensi pada nilai omega hingga omega plus d omega adalah integral 0 hingga omega d g omega d omega sama dengan 3n, di mana angka 3 merepresentasikan 3 derajat kebebasan, yaitu pada sumbu X, Y, dan Z. Kita juga menggunakan fungsi partisi untuk jumlah keadaan K pada nilai K hingga K plus DK dalam volume Pi, yaitu GK DK sama dengan 12 VV per 2 V dipangkatkan 3 dikali K kuadrat DK. Menggunakan hubungan dispersi, kita peroleh G omega D omega sama dengan 12 VV per 2 VS dipangkatkan 3 omega kuadrat D omega. Sehingga integral 0 sampai omega D, G omega D omega sama dengan 4 VV per 2 VVS pangkat 3 dikali omega pangkat 3D sama dengan 3N, menghasilkan omega pangkat 3D sama dengan 3N dikalikan 2 VVS pangkat 3 per 4 VV, atau omega D sama dengan 2 VVS dikalikan akar pangkat 3 dari 3N per 4 VV. Maka persamaan ini adalah persamaan untuk menentukan frekuensi dBi. Baik, untuk materi yang selanjutnya, kemudian kita masuk pada temperatur debye dan kapasitas kalor. Nah, untuk menentukan energi total sistem terlebih dahulu, kita dapat menentukannya dengan menggunakan fungsi sebagai berikut, yaitu U sama dengan integral NE E dE. Oleh karena itu, kita bisa memulai dari fungsi partisi untuk menentukan jumlah keadaan pada suatu nilai bilangan gelombang di antara K dan K plus DK, seperti halnya pada bagian yang sebelumnya, yaitu GK DK sama dengan 12 Pi P per 2 Pi dipangkatkan 3 dikali K kuadrat DK. Nah, karena E sama dengan H bar KVS, maka GEDE sama dengan 12 Pi P per 2 Pi H bar PS dipangkatkan 3 dikali E kuadrat DE. Sehingga U sama dengan integral NE EDE sama dengan integral E per E pangkat E per KT dikurangi 1. GEDE sama dengan 12 Pi P per 2 Pi H bar VS dipangkatkan 3 integral E pangkat 3 per E pangkat E per KT dikurangi 1 dikalikan DE. Kemudian untuk menentukan batas integral, kita bisa mendefinisikan rapat energi debye ED, yaitu rapat energi ketika frekuensi fonon itu bernilai frekuensi debye omega D sebagai batas atas dari integral. Hal ini secara otomatis dapat mendefinisikan bahwa suatu konstanta temperatur atau suhu debye theta D, di mana theta D sama dengan ED per K, sehingga suhu debye dapat diekspresikan secara lengkap sebagai theta D sama dengan H bar omega D per K sama dengan 2 Pi H bar PS per K dikali 3N per 4 Pi P dipangkatkan 1 per 3. Dan K dalam konteks ini itu merupakan konstanta Boltzmann. Bedakan dengan angka gelombang yang juga disimbolkan dengan K, karena kita tidak lagi menggunakan parameter tersebut sebagai perhitungan utama. Sebelum memasukkan ke persamaan 1, kita juga dapat memisalkan,
Y sama dengan E per KT. Untuk mempermudah perhitungan, sehingga U sama dengan 12 Pi P per 2 Pi H bar Vs dipangkatkan 3 dikali KT dipangkatkan 4. Integral 0 sampai Pi D per T dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y dikurangi 1 dikali DY. Atau digabung dengan persamaan 2, maka U sama dengan 12 Pi P dikali 3N per 4 Pi P dikali K theta D dipangkatkan 3 dikali KT dipangkatkan 4. Integral 0 sampai theta D per T dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y dikurangi 1 dikali DY sama dengan 9N KT pangkat 4 per theta pangkat 3D. Integral 0 sampai theta D per T dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y dikurangi 1 dikalikan DY. Kemudian persamaan ini pada dasarnya itu merupakan persamaan umum energi total, serta untuk menentukan kapasitas kalor bahan selanjutnya kita dapat memodelkan persamaan ini dengan mengasumsikan nilai T. Katakanlah suatu bahan berada pada suhu jauh lebih kecil dari suhu Debye ini menyebabkan nilai batas atas menjadi sangat besar, sehingga kita dapat melakukan aproksimasi, sehingga integral 0 sampai theta D per T dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y dikurangi 1 DY mendekati integral 0 sampai tak hingga dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y dikurangi 1 dikali DY sama dengan Pi pangkat 4 per 15 dan persamaan 3 menjadi U sama dengan 3N K Pi pangkat 4 per 5 dikali T pangkat 4 per theta pangkat 3 D. Sehingga kapasitas kalornya menjadi Cp sama dengan dou per dou Tp sama dengan 12 NKP pangkat 4 per 5 dikali T per theta D dipangkatkan 3. Dapat kita lihat bahwa kapasitas kalor bahan dalam volume tetap itu sebanding dengan kubik suhunya. Untuk suhu yang nilainya jauh di bawah suhu Debye, model ini merupakan model yang lebih sesuai dengan eksperimen dibandingkan dengan model-model sebelumnya, di mana pada model Einstein terdapat penyimpangan yang lebih besar dari hasil eksperimen. Kemudian apabila suhu bahan jauh lebih besar dari suhu Debye, maka dengan mengacu ke persamaan 3, bentuk eksponensial dalam integral akan menjadi sangat kecil, sehingga bisa didekati dengan deret Taylor, yaitu integral 0 sampai theta D per T dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y min 1 DY mendekati integral 0 theta D per T dikali Y pangkat 3 per 1 plus Y plus titik-titik sampai dengan N dikurangi 1 DY mendekati integral 0 theta D per T dikali Y pangkat 2 DY sama dengan 1 per 3 theta D per T dipangkatkan 3, sehingga persamaan ketiga itu menjadi U sama dengan 3NKT. Hasil ini akan memberikan nilai Cp sama dengan 3N untuk 1 mol bahan yang sesuai dengan model-model yang sebelumnya. Itu dia mengenai temperatur Debye dan kapasitas kalor. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.